Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Hari ini IHSG tanggal 5 Maret 2026 di level 7.710, naik sedikit sekali dan asing masih jualan ya, 296 miliar. Movernya siapa saja? Kita lihat di top value. Wow, ada BP, kemudian Bumi 800 miliar, BBCA, BMRI, ENRG, Telkom, Medco, PTRO, BNBR, BBRI, Bufa, Cuan, Antam, ESA, PTBA, SII, Adro, dan seterusnya. Ya, rata-rata grafiknya tidak banyak yang bergerak, masih di situ-situ saja, artinya masih ada kebingungan marketnya mau ke mana. Hampir semua saham ya, jadi pergerakannya hanya sedikit-sedikit, tidak ada reversal yang signifikan, juga tidak ada yang turun signifikan. Kalau kita lihat di screener pun itu juga yang volatile atau di atas 7% juga saham-saham yang tipikalnya begitu ya, kayak MLPT, INDS, LP, IPTV, VKTR, Soho. Ini sebagian ada yang narasi MSCI atau narasi Konglo, sebagian yang lain bukan di sana. PRDA itu termasuk saham berdividen, tapi EPS-nya di kuartal 3 itu masih 162. Kita coba cek ya. Ya, dia belum rilis laporan keuangan kuartal 4, jadi masih 162. Trailing 12 month-nya 203. Jadi kita masukkan masih 162. Itu pun dengan kondisi dividen payout ratio 60%, masih punya potensi dividen di 3,8. Jadi, tapi hari ini saya nggak akan bahas seperti ini. Cuma saya akan ada satu hal menarik yang menggelitik ya di otak saya. Hari ini thank you ini ke Mas Alfian Pamungkas yang sudah membantu membuatkan apa ini namanya ya, portal ya. Portal di mana siapa-siapa pemilik saham atau pemegang saham di IHSG, dan ini tuh urutannya berdasarkan persentase total jumlah yang mereka pegang. Misalnya kayak ini ya, Danantara itu ternyata ya saham-sahamnya Garuda, Wika, Krakatau Steel, WSKT, JSMR, Telkom, BMRI, PTPP, SMGR ini dimasukkan ke setelahnya apa? Asetnya Danantara gitu. Maka dianggap dia memiliki ini. Nah, totalnya persentase ini sekitar 609%. Dan ada yang menarik, nomor 3 ini. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Kasus Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia. Ada apa saja sahamnya? KBRI, Tramnusa, Pool, Home, JSKY, Rimo, Mabasima, IIKP. Saya terus terang nggak ada yang kenal di saham-sahamnya ini. Ya mungkin ini adalah saham-saham sitaan ya atas kasus-kasus yang ada di Indonesia. Dan kalau ngelihat seperti ini ya rada miris saja kita ya. Dimana kalau kita tes misalnya KBRI suspend ya, sahamnya suspend. Kemudian ada Tram sama juga. Ini habis gocek suspend. Kemudian ada Nusa sama juga gocek suspend. Dan yang menyedihkan lagi di bawahnya ya. Di bawahnya itu bukan Astra Internasional, bukan juga multipolar, tapi ini nih. Perusahaan perseroan PT Asabri. Apa aja yang dipegang? PCAR, Fire, IIKP, INAF, Army. Nggak ada yang kenal ini sahamnya. NIKL, BTEK, SMRU, SDMU, Rimo, Pola, Pool, LCGP, Tara, PTRO, PPRO mungkin agak kenal dikit lah ya. Kemudian ada Tram, MTPS, Icon, banyak, SMBR, RMM, RBMS, KF, oke, KF kenal. Dan seterusnya di bawah sampai MTFN. Artinya dari semua saham nih yang mungkin saya kenal ada 1, 2, hanya 2 lah kira-kira. PCAR kita cek. Yes, gocek. Sahamnya sekarang 44. Saya enggak tahu di rata-ratanya dia ini berapa nih di sini. Ya cuma mikirin aja uang orang dipakai maunya untuk pensiun, dibeliin saham-saham yang seperti ini. Taruhlah misalnya PCAR itu belinya di sinilah ya, 388 lah, sekarang 44, tinggal berapa persen itu?
10%, nggak nyampe, ya lebih lah ya, 20 paling. Artinya minus 80%. Kalau dari 388 dari sini aja, nah, minus 91%. Terus gimana yang mau diharapkan kan, kasihan. Jadi menyambut baik yang 1% di show di situ, sehingga kita juga bisa tahu apa-apa saja yang dipegang oleh orang-orang yang selama ini nggak kelihatan gitu ya. Ada yang konglomerat, ada yang ticker. Contohnya konglomerat ini ya, Bakri Group misalnya. Nah, ada apa saja, Viva dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, bahkan di bumi Bakri Group itu hanya 1,18%. Lalu kita mengharapkan bumi untuk bagi dividen, pengendalinya mungkin nggak kira-kira? Kalau pengendalinya hanya punya 1,18%, kita cek ya. Ya, di sini nih, Bakri Capital, pengendali 1,18%. Sama Maha Energi ini Hong Kong Limited. Artinya asing kan, luar kan? Makanya kelihatan nggak pernah bagi dividen seperti ini. Ya, saya nggak menyalahkan orang yang membeli ini, tapi kalau kita itu nggak tahu medannya, nggak tahu bagaimana cara memanagenya, sudah bisa dipastikan Anda itu bakalan kalah langkah. Kenapa saya bilang kalah langkah? Coba bayangkan ya, ada orang yang bisa menciptain kayak gini gitu. Nah, resource-nya smart money itu apa iya cuma kayak kita-kita ini. Ini aja nyiptain apa istilahnya ini, monitoring seperti ini tuh individu gitu, bukan institusi yang memang benar-benar bergerak di bidang saham, bukan. Ini foundernya ID Cloud House ya, hosting website, Mas Alfian. Paling tidak kan kalau ciptain begini kita tahu, oh dia ada di sini, oh kecenderungannya bagaimana, kan gitu. Nah, smart money mestinya kan punya ini. Lah kayak itu kok Hengki bisa? Itu 1 banding mungkin 1.000.000 orang kali yang bisa seperti beliau. Kalaupun nggak 1.000.000 orang ya 500.000 lah ya, diskon 50%. Yang memang benar-benar di market dan punya refleks ya. Itu refleks. Beliau tuh di market bisa tahu bahwa oh ini saya harus masuk, ini harus keluar segala macam. Itu refleks. Istilahnya kalau pemain bola itu sudah punya God mode-nya lah gitu. Ngelihat chart sekilas sudah tahu, ngelihat bid offer sekilas sudah tahu mau kemana, polanya bagaimana sudah ketahuan, kelihatan. Dan itu nggak semua orang bisa seperti itu. Kalau nggak percaya Anda coba aja sendiri. Mentalitinya nggak sama ya, cara act-nya nggak sama. Artinya apa? Kalau kita mau selamat di pasar saham, ya memang hal pertama yang harus kita lakukan itu defensif, bukan ofensif. Defensif dengan cara apa? Dengan cara yang natural. Makanya saya milih saham-saham berdividen itu natural buat saya. Bahwa ketika misalnya PRDA di harga 2.580, estimasi dividennya 97, ya berarti yield saya ketika beli yang saya harapkan ya 3,8%. Nggak usah mengharap 7%, 10, 80 atau beggar. Karena secara sadar ketika kita membeli saham di 2580 dalam hal ini PRDA gitu ya. Dan di sini sudah ada harga wajarnya menurut saya adalah 1.000. Pada waktu membeli di sini terus kemudian ada floating loss dan kita ternyata nggak bisa keluar, hanya bisa mengharapkan dari dividen 3,8, saya secara sadar menjalaninya. Kalau sudah secara sadar menjalaninya, tinggal bagaimana kita menentukan untuk entry-nya, kan gitu. Terus ini ada Salim Group ya. Salim Group tuh apa saja? Unik, DCII, Airgas, kemudian ada Sinarmas. Apa saja saham-sahamnya Sinarmas. Kemudian ada Barito, Pak PP ya, Barito Pacific, investornya Chow, VCC, Prime Hill Fund, Jupiter Tiger Holding yang 3% yang kemarin kita nggak tahu dia siapa ya, di balik Barito Renewal Energy sini ya brand. Kita tahunya adalah Barito Pacific, Green Era Energy, masyarakat. Kan gitu ya. 64, 22, 12. Kira-kira masyarakatnya adalah 12%. Tapi setelah dibuka ada Jupiter Tiger, Zhao Chiao, apa ini? Ini cuma berapa nih? Ini cuma 2. Kalau di sini brand. Ya, 2 ya. Barito Pacific. Ya benar.
Artinya berapa nih kalau dijumlahkan ya? Kita coba jumlahkan nih pemiliknya brand 22,93 plus ini ya 64,14 plus 3,33 plus 3,17 93,57. Ini yang masih ada di situ. Apakah kemarin tidak ada kungfu-kungfu tertentu pada waktu mereka buang dari ujung sini ke sini? Ya kan IHSG atau siapa namanya OJK pada waktu mengumumkan mau di show yang di atas 1%, terus tiba-tiba turun harganya. Apakah kita perlu curiga ada buangan-buangan tertentu supaya ini jadi di bawah 1%, jadi hanya tinggal 2 gitu ya? Unos tidak ada yang tahu, dan kungfu itu pasti ada. Mereka itu jago-jago, pandai-pandai, bukan orang bodoh kan, sangat pintar ya di market, sudah sangat mengetahui seluk-beluknya. Lah kita retail harus bisa bertahan, betul-betul tahu apa yang akan dibeli. Kalau cuma FOMO ikut-ikutan, sayang ya, sayang duitnya. Anda sudah kerja susah-susah, tiba-tiba jadi donaturnya di bursa, banyak yang nyangkut. Ya kita prihatin gitu, Terus terang yang saya sangat prihatin tuh ini loh, di bumi loh ya. 8 Januari ya, bentar ya, cek. Nih, ya posisi per sekarang ya, posisi hari ini di tanggal 5 Maret 2026. Siapa pemegang terbesarnya dari, ya kalau kita lihat tarik ya Januari lah ya, Januari atau dari sinilah November 2025. Nih dari 7 November ya. Oke, dari 1 November. Siapa pemegang saham terbesarnya? XL. Di mana XL itu kebanyakan adalah retail. 2,2 triliun. Rata-rata harganya itu 304. Di mana 304 ya di sini. Nah, artinya dia floating loss 21%. 304 itu kan itu rata-rata semua. Nggak tahu nih yang ada di pucuk ini siapa. Terus dia nggak bagi dividen. Sampai kapan kita mau nyangkut di sana? Ini pasti baru, karena Stockbit itu baru tahun-tahun, mungkin 4 tahun ya, atau berapa ya, 4 tahunan mungkin ya, 4 tahun 3 tahun. Artinya bukan pemegang saham yang ada di sini gitu loh, kecuali dia mindahin broker. Saya pengen pakai XL gitu nih, yang di 8 ribuan ini loh, tahun 2008 yang lalu loh, baru coba kita tarik dari 2006 nih. Saya penasaran jadinya. Nggak bisa, nggak keluar. Kejauhan kayaknya, nggak keluar. Sudahlah, dari 2025 sajalah ya, 2024. Oke lah, tuh XL 2,6 T. Rata-ratanya kan 259 bang. Iya, rata-rata 259 itu posisi. Nggak semuanya kan di 259. Ada yang pegang di 300, ada yang pegang, mungkin ada yang di 400. Dan kalau itu yang kecil-kecil kan nangis. Jadi saya hari ini bahas itu saja. Ada laporan keuangan sebenarnya, tapi laporan keuangannya punyanya TB sama KDSI ya. Nanti aja mungkin kita bahas sekalian dengan yang lain, karena kalau dilihat KDSI itu ada di urutan bawah-bawah ya. Jadi sekalian aja nanti dengan yang lain. Saya pikir cukup untuk hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.